Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu ketiga bulan Juni tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Janganlah khawatir akan hidupmu. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 8 ayat 9. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 31 untuk ayat 25 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 dan tanggal 18 Juni 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini.
Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34 terdiri dari dua bagian, yaitu ayat 24 yang merupakan ayat penutup dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24, hal mengumpulkan harta, yang menjadi bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 kemarin dan hanya ada dalam Injil Matius, dan hal kekhawatiran Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 yang bisa dibaca pula dalam Injil Lukas 12 ayat 23 sampai dengan 31. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita merasa khawatir dalam menjalani hidup dan kehidupan saat ini. Tetapi dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus menghibur kita dengan mengatakan, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Injil Matius 6 ayat 25. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan godaan ini, Yesus Kristus mengajak kita untuk mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya kepadanya, dengan cara selalu mendekatkan diri kepadanya. Sebab dengan semakin kita dekat pada Allah Tunggal Maha Kudus, melalui perantaraan Yesus Kristus, maka hati kita akan menjadi lebih damai, tenang, dan penuh sukacita. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, maka segala kata-kata, pikiran, tindakan, dan sikap yang kita lontarkan dan lakukan akan menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama di sekitar kita. Kita bisa belajar dari Paulus yang mengatakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus ingin menegaskan bahwa kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus selalu melimpah dalam kemanusiaannya. Sebagai manusia, Paulus merasa lemah, namun karena kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus maka ia menjadi kuat. Di dalam kelemahannya, Paulus justru serta hanya mengandalkan pada kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus semata. Ada berjuta alasan bagi kita untuk menjadi khawatir dan pesimis dalam menjalani hidup dan kehidupan kita saat ini. Namun, bersama Allah Tritunggal Maha Kudus, ada berjuta alasan pula bagi kita untuk tetap optimis dalam menatap masa depan dan menjalani hidup serta kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, tetaplah berkarya dan berkreativitas setiap hari dengan selalu penuh semangat, optimis tanpa rasa khawatir, dan memohon kekuatan dan berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus melalui Roh Kudus-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa pula untuk selalu sadar memilih yang terbaik bagi kehidupan jiwa dan keselamatan hidup serta kehidupan kita, agar selalu taat dan setia kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 menyatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.